bahwa umat Islam pun tidak membutuhkan panutan lagi selain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Al-ayah amma ba'du. Kepada segenap keluarga besar Bani Faizun Mbah Suratmi, anak, cucu, dan cicit-cicit semua, berikut segenap sedulur yang terkait dengannya, baik yang bisa hadir maupun yang belum bisa hadir, semuanya saja yang saya sayangi. Sebagai penyempurna tawasau kita kali ini adalah begini, kita semua ini tahu bahwa Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Sedangkan ayat yang terakhir, ayat terakhir yang diturunkan adalah surat Al-Maidah ayat 3, yang kurang lebih cuplikan ayatnya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Artinya dalam bahasa Indonesia kurang lebihnya demikian. Pada hari ini telah aku sempurnakan din kalian buat kalian, dan telah aku cukupkan nikmatku buat kalian, dan telah aku ridhoi Islam sebagai din agama kalian. Dalam tafsir Ibnu Katsir surat Al-Maidah ayat 3 ini, Ibnu Katsir mengatakan begini: ini adalah nikmat terbesar dari Allah. Jadi nikmat terbesar dari Allah itu adalah Islam. Sesakit-sakitnya orang hidup di dunia, sesusah-susahnya orang hidup di dunia, separah apapun ia sakit di dunia, semenderita apapun ia hidup di dunia, itu hanya hitungan tahun, 50, 60, 70, ya. Selama ia berpegang teguh kepada Islam, maka semua itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kenikmatan yang abadi. Semewah apapun orang hidup di dunia, rumahnya tidak tembus semut, mobil tidak tembus peluru, sesenang apapun orang di dunia, tamasya sebulan sekali, harta datang bah air mengalir, setinggi apapun jabatan di dunia, katakanlah jabatan misalnya, dan jabatan itu adalah yang ia paling senangi. Contoh jabatan tertinggi yang diabadikan dalam Al-Quran itu adalah Fir'aun. Fir'aun ini banyak pengikutnya, tinggi jabatannya, itu ada hitungan tahunnya. Siapa orang yang paling mewah di dunia ini, terkenal kaya dengan hartanya, diabadikan dalam Al-Quran kisah-kisahnya? Katakanlah Qarun misalnya, ada hitungan tahunnya. Dia bukan hanya tidak mau Islam, tapi juga memusuhi Islam. Na'udzubillah, itu mena'udzubillah. Dia bukan hanya tidak mau berhukum dengan hukum Islam, tapi juga memusuhi orang-orang yang menegakkan hukum Islam. Na'udzubillah, itu mena'udzubillah. Diabadikan oleh Allah ancaman mereka itu, hingga sampai kita semua orang hari ini mengetahui aib-aibnya. Maka sedulur-sedulur semua, jangan pernah mengeluh menjadi muslim.
Karena sesungguhnya nikmat yang terbesar itu sudah ada di tangan kita. Sekali lagi, apa yang harus kita keluhkan? Apa yang kita resahkan? Nikmat yang paling besar sudah ada pada kita, yaitu Islam. Kita ini bisa tahu kalau kita ngaji. Ya kalau kita nggak mau ngaji, ya nggak akan tahu kalau Islam itu adalah agama yang sangat berharga. Sehingga umat Islam yang faham itu tidak akan membutuhkan lagi agama selain Islam. Umat Islam itu tidak akan membutuhkan lagi sistem selain Islam. Ya. Umat Islam itu tidak akan membutuhkan lagi hukum selain hukum Islam. Kata Ibnu Katsir, karena Islam ini merupakan kenikmatan yang paling besar dari Allah, maka bagi umat Islam pun tidak perlu agama lain, ya. Dan tidak perlu sistem lagi di luar Islam. Berikutnya dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa umat Islam pun tidak membutuhkan panutan lagi selain baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak butuh. Ya. Maka jika ada orang yang ada di hadapan kita, bagaimanapun gagahnya, bagaimanapun parasnya, penampilannya, ya, penampilannya sangat menggiurkan. Lihat saja isi otaknya, lihatlah ucapannya, lihatlah kelakuannya. Cocok enggak dengan Rasulullah? Kalau cocok, ikuti, berarti dia benar. Tapi jika kita dapati otaknya, kita temukan pikirannya, kita dengar ucapannya, kita lihat kelakuannya, bertolak belakang dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan sekali-kali diikuti. Sekalipun bahasa Arabnya yang melotot. Bukankah Abu Jahal juga melotot bahasa Arabnya? Tidak ada kiai satupun di Indonesia yang lebih pintar bahasa Arabnya daripada Abu Jahal. Tinggalkan, jangan ikuti. Kalau memang bertolak belakang dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kita ini harus berbunga-bunga, harus bangga, ya, harus senang dengan Islam, harus sujud, harus syukur, ya, harus banyak bersyukur, harus menangis di hadapan Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, Kau tunjukkan kami kepada Islam, agama darimu ya Allah. Saya ini orang biasa, saya hanyalah rakyat jelata, tapi Engkau kehendaki hamba ini bisa sujud, hamba ini bisa sujud di hadapan, syukur alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Begitu. Abu Thalib yang pamannya Nabi, mengasuh Nabi, itu tidak dipilih oleh Allah, tidak mengucapkan syahadat, tidak sholat, ya, tidak sujud kepada Allah. Kita ini harus menangis di hadapan Allah. Kita dipilih oleh Allah. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Begitu. Yang punya masa lalu gelap, ya, masa lalunya penuh dengan keburukan, masa lalunya penuh dengan kemaksiatan. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala ubali, wala ubali. Kau datang kepadaku, kau bersujud kepadaku, mengakui dosa-dosamu, sebesar apapun dosa-dosamu, aku akan ampuni semua dosa-dosamu itu. Aku tidak peduli, wala ubali, sebesar apapun dosamu itu. Ya, itu hadis qudsi. Jadi begitu tegas, mantap, ya. Nah kita pun harus mantap. Allah saja mantap, mengatakan juga mantap. Kenapa kita tidak mantap? Ya. Kau bertobat kepadaku dengan berjalan, aku sambut kau dengan berlari.
Kau datang kepadaku bertobat dengan membawa dosa segede bumi, aku tembus dosamu dengan ampunan segede bumi. Mantap, hadis qudsi, ya. Itu kata Allah, ya, tegas. Jadi jangan terbebani oleh masa lalu. Bertaubat, taubatan nasuha, dan tatap masa depan, ya. Orang itu lebih baik jadi mantan preman daripada mantan kiai. Lebih baik jadi mantan brengsek daripada mantan orang yang benar. Bagaimana biodata Bapak Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an. Beliau itu mantan preman, mantan pembunuh, mantan pemabuk, mantan penzina, mantan penjudi. Ya. Iya, itu sahabat Rasulullah, Umar Ibnul Khattab namanya. Tapi karena beliau ini taubatannya itu taubatan nasuha, Masya Allah, subhanallah, kebangkitan Islam Allah limpahkan di tangan beliau. Beliau itu wasilahnya, Allah takdirkan, ya. Perkembangan Islam paling pesat itu pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita ini benar-benar ingin berislam, ya, ingin bangga dengan Islam, ya kita ini jangan tergelayuti, jangan terbebani oleh masa lalu. Jangan terbebani oleh masa-masa gelap kita yang lalu. Tapi kita tatap masa depan. Kita benahi hati kita, kita planning langkah kita lengkapi kekurangan-kekurangan kita. Kita benarkan kesalahan kita dengan tidak melupakan istiqomah, istitoah, dan juga isti'anah. Dan mulailah dengan bismillah. Demikianlah sambutan dan tawasau dari saya. Semoga ada manfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.